Senyoris, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan ngebahas Toyota Is generasi kedua tahun 2009. Jadi sebelum kita ngebahas spesifikasi, modifikasi, dan juga kelebihan dan keunggulan mobil ini, gue pengen bercerita sedikit tentang sejarah city car di Indonesia. Jadi 2003 itu pada saat pintu mobil CBU dibuka besar-besaran oleh pemerintah, banyak sekali importir-importir umum atau yang lebih dikenal dengan kata IU itu masukin banyak city car. Toyota Is Gen 1, Toyota Wish, Honda Fit, dan juga beberapa mobil city car dari Jepang secara utuh, Om. Melihat adanya prospek market yang bagus untuk mobil city car, di 2003 pula atau 2004 itu ATPM juga sudah mulai masukin banyak, Om. Honda City, Honda Jazz secara ATPM. Namun Toyota baru pertama kali merilis Toyota Yaris City Car ya, itu di 2007, Om. Makanya ketika kita ngelihat Toyota Is Gen 2 ini, mobil ini tuh di 2009 EU itu udah malas masukin lebih banyak lagi. Karena pada saat 2008-2009 itu adalah tahun emas bagi importir umum untuk masukin mobil passenger Alphard dan Velfire generasi kedua atau yang lebih dikenal dengan kode bodi ANH20. Makanya mobil ini masuk dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi kalau kita pikir orang ngapain berbondong-bondong beli mobil CBU City Car yang harganya mungkin bahkan 2 kali lipat dari harga mobil City Car ATPM dengan spek yang kurang lebih, mesin sama ya kan, bodi ya mungkin oke lah kalian lebih spesial, tapi kan secara segi ekonomis atau dari segi harga akan lebih menarik yang versi ATPM, bener gak, Om? Makanya kalau kita ngelihat sebenarnya Is ini punya mesin, karakter handling dan lain-lain sebenarnya hampir mirip sama Yaris Bakpao tahun 2008-2009. Karena dari segi mesin juga sama, satu NZFE, cuman konfigurasi mesinnya ada sedikit berbeda. Mungkin dari ECU-nya atau enggak dengan spek mobilnya, nanti yang akan kita bahas dari spek mobilnya. Jadi kenapa gue lebih memilih Is Gen 2 ini dibandingkan Is Gen 1 yang kemarin, Om? Ada beberapa alasan. Salah satunya itu mobil ini memiliki karakter yang hampir mirip sama Yaris Bakpao, yaitu maticnya sudah zigzag, sedangkan Is Gen 1 belum. Jadi kalau dari segi transmisi yang ini akan lebih nyaman dibandingkan dengan versi Gen yang sebelumnya. Lalu dari segi mesin juga teknologinya pasti akan lebih baru ya, karena dia maju 6 tahun. Tuh dari segi mesin sebenarnya satu NZFE sama nih, Om. Cuman dari cover mesin juga sudah mulai berbeda dengan Toyota Yaris. Jadi ada beberapa konfigurasi yang beda, kayak contohnya kemarin gue beli laher roda, harganya cukup mahal. Laher rodanya itu sekitar 3,5 juta per piece, kiri kanan itu 6,5 juta, Om. Karena laher rodanya itu terintegrasi dengan sensor ABS bagian belakang. Jadi kalau kita ngelihat dia punya laher roda itu lebih mahal dibandingkan laher roda mobil-mobil ATPM ratusan ribu.
Jadi kalau lu tanya, Om, kalau misalkan gue beli mobil Toyota Is bekas Om, aman nggak Om? Bos, aku sudah menghabiskan dana mentok kanan buat mobil ini. Jadi kalau lu tanya gue, ya lu bawa aja montir, lu lihat, lu cek barang apa yang kira-kira di mobil ini yang harus diganti, nggak gue ganti. Semua gue ganti. Jadi mulai dari, ini kita mulai dari depan ya. Shock breaker depan dan belakang sudah diganti baru. Lalu busing-busing semuanya yang di depan kaki-kaki gue ganti baru. Bukan berarti sudah rusak semuanya, tetapi sudah mulai cukup usia ya. Jadi kita mengingat kilometernya 84.000 di mobil ini. Gue juga sudah confirm ke owner sebelumnya dan owner sebelumnya lagi. Kebetulan mobil ini tuh gue tahu kan Om. Jadi kalau mobil-mobil yang cukup jarang, gue lebih gampang untuk nge-track recordnya Om. Jadi mobil ini sebelumnya itu dibeli sama orang Cibubur, orang kota wisata. Sebelum orang kota wisata itu dibeli sama salah satu showroom di Mangga 2. Yang ternyata turns out itu juga salah satu teman kita juga. Gue tanya, bro ini kilometer asli? Asli bro, gue memang dapetnya udah begitu. Gitu loh dari orang sebelumnya dan juga memang service recordnya juga jelas. Ya udah makanya gue berani ambil mobil ini gitu. Terus begitu gue ambil ternyata memang banyak beberapa parts yang uzur. Ya sudah dibiarin begitu saja kan Om. Karena baru mulai ketahuan itu ketika gue pulang dari rumah owner sebelumnya. Di tol itu gue lari 100 mulai dari lahar belakang. Lalu ada beberapa hal yang memang cukup mengagetkan. Sebenarnya bukan kaget sih, gue juga udah prediksi barangnya juga bakal lebih mahal dibandingkan barang biasanya. Karena gue udah pernah main di Isgen 1 Om. Apalagi Isgen 2, harusnya harganya lebih mahal lagi karena memang populasinya cukup jarang di Indonesia. Nah ini headlampnya, ini kiri kanan. Kemarin itu beli di Kumala Motor. Berapa Jul? Headlamp? 13.500.000 kiri kanan. Yang bikin mahal cuma satu, mobil ini headlampnya juga cukup rare sehingga harganya juga melompat jauh karena barangnya juga nggak ada Om. Tapi yang memang mendasari harga headlamp ini mahal, headlamp ini sudah dilengkapi dengan yang namanya leveling system. Jadi kalau di bahasa leveling system itu di sini tuh udah ada pengaturannya. Jadi lampu itu bisa kita atur tinggi rendahnya sesuai dengan nyamannya kita. Kita nyamannya lampunya di atas ya tinggal kita ke atasin. Lu nyamannya rada ke bawah lu tinggal ke bawahin. Jadi itu bisa diatur di sebelah sini. Dimana itu sebenarnya kan bukan fitur yang ada di Yaris. Gitu. Lalu di bagian depan ini bohlamnya menggunakan bohlam H4. Ini gue pakai Philips. Philipsnya ini sekitar 1 jutaan. Kalau gue nggak salah ingat itu 1,2 atau 1,1. Ini cut off-nya bagus, dia buat lampu high beam-nya juga cukup bagus dan cukup terang. Karena biasanya itu kalau kita ganti H4 LED, dia tidak, kalau bola-bola yang murah itu dia tidak mempunyai cut off yang bagus ketika mau naik ke high beam atau enggak pas di low beam-nya itu enggak rata gitu sinarnya. Di bagian bawah ini gue ganti menggunakan HID. Ini HID-nya 4300 Kelvin, jadi ini 4300, ini 6000. Lalu lampu sen depannya ini gue pakai apa ya? Yang jelas bukan sen jagung nih Om. Mas Epin, gue agak-agak lupa nih. Sorry ya teman-teman ya. Karena mobil ini kemarin barangnya banyak banget. Cuman seingat gue kalau nggak Philips, ini sennya itu mereknya Osram. Ini XCS tambahan dari orangnya, jadi gue nggak copot. Memang kalau gue disuruh beli, gue belum apa Om? Gue nggak mau beli gitu loh, maksudnya belum ada niat untuk, belum butuh. Jadi memang ya udah karena udah nempel di mobil ya udah gue kasih sekalian. Lalu untuk bagian velgnya, ini nyari velgnya juga cukup sulit Om. Karena sebelum gue beli Isgen 2, gue tidak pernah memprediksi atau tidak pernah membayangkan kalau ternyata PCD-nya itu 5x100 bukan 5x114,3. Jadi nyari velgnya juga cukup susah dan kebetulan gue dapet TE37 16 OG. Ini pakai ban bekas Stargazer gue dulu 205 55 ring 16. Jadi ini velgnya 16x7 ya, cukup rare tapi juga cukup susah buat jual kembali velgnya. Kita sih nggak munafik Om. 5x100 memang agak susah jualnya, tapi mungkin velg ini sangat cocok untuk main di Sienta, main di Toyota Is, atau enggak mungkin kalian pengen pakai di Subaru XV 16 pakai ban AT juga mungkin masih masuk kalau kalian berminat. Ya boleh aja sih, velgnya gue jual di harga 19.500.000. Silakan angkut. Oke? Ini
warnanya, kode warnanya apa sih, John? Kalau di STNK, kode warna ini tuh orange metallic. Tapi in the fact, di mata gua, menurut gua ini warnanya lebih ke arah, apa sih nama kue itu? Tiramisu, bukan apa sih? Aduh, gue lupa tuh kemarin sebutannya. Apa, gue lupa deh. Pokoknya pink ke arah orange. Ya, pinkor ya. Nah, ini juga talang airnya juga asli bawaan dari mobilnya. Ini masih yang Jepang tuh Toyota Is dan juga belum ada rambut-rambut gitu ya. Biasanya kan kalau mobil udah 10 tahun tuh kalau kejemur-jemur, udah ada rambut-rambut. Yang gue senang begitu gue ketemu owner pertama kalian. Wah, terima kasih, interiornya masih original. Jadi gue senang. Karena ketika lo nyari bahan original lagi setengah mati, John. Ini dia masih original. Head unitnya juga mentok kanan untuk ukuran 7 inch. Jadi gue pakai Kenwood DDX 919WS yang sudah Android dan Apple CarPlay secara wireless. Speaker depan kemarin upgrade pakai vocal slide fiber, itu sekitar 7 jutaan om. Karakter suaranya menurut gue cukup oke untuk didengar. Ya walaupun memang kalau notabene kita cerita, ya vocal slide fiber ini kan entry levelnya si vokal. Tapi dengan 7,5 juta mungkin gue akan memilih speaker lain lagi kalau misalkan gue mau membangun mobil lain gitu loh. Cuman karena kemarin gue beli ini udah terlanjur, di gue nggak cocok om. Tapi di Andre sama di Kenny mereka suka banget sama karakter vocal slide fiber. Kalau gue lebih suka karakternya si audio fidelity kemarin si Ko Teddy Niki pasang. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang audio bisa langsung aja ke sini. Niki Motor. Ya, jadi konfigurasi audio di mobil ini DDX 919WS, speaker depan pakai vocal slide fiber, lalu ditambah dengan subwoofer kolong di sebelah situ, 8 inch, domination sama prosesor domination. Jadi audionya semua gue kasih, kalau ada yang mau beli silahkan. Jadi khusus mobil ini ya kalau ada yang mau bayarin ya gue kasih semuanya yang nempel om. Karena memang ini udah gue bangun mentok kanan ya, kalau ada yang appreciate memang pengen cari pengalaman naik Yaris Bakpao tapi dengan body shell yang berbeda kan om. Karena kan menurut gue gini, ada orang yang memang pengen tampil beda gitu kan. Makanya gue berharap ya kalau ada yang laku syukur, nggak laku juga nggak apa-apa. Toh juga nomornya kembar sama mobil yang B kan. Jadi gue senang aja gitu. Nah ini bagian belakang, ini gue memang pakai sen jagung. Karena kalau beli sennya depan belakang 2 juta om. Jadi gue beli depan aja. Yang ini masih pakai sen biasa. Tapi lampu remnya gue juga sudah ganti dengan Philips. Lampu mundurnya gue sudah ganti yang custom. Yang paling susah, gue ini kan maniak sama yang namanya lampu plat nomor om. Lampu plat nomor gue itu harus terang. Terangnya harus all out om. Jadi gue nyari kan kodenya bingung. Kalau lu nyari Fortuner atau Innova yang bersama dengan rumahnya, itu lebih gampang. Jadi gue cari, ternyata persamaan lampu dia ini, modelnya ini sama Toyota Is. Toyota Is ini sama dengan Toyota Altis tahun yang sama, atau enggak Toyota Alphard ANH 20. Nah, itu. Nih gue kasih teman-teman lihat nyala ya lampunya ya. Oke. Tuh, cakep kan? Ini juga gue belinya yang original Toyota. Depan belakang. Ini pajaknya juga panjang, bulan 2. Oke. Terus kalau lu ngelihat, ini kaca film dari luar gelap ya. Dari depan, dari dalam cukup oke. Tuh. Bening. Ini juga apa? Hardboard belakang juga masih lengkap. Ini plat nomor aslinya yang ada barcode-nya. Jadi begitulah. Dan dia punya bangku belakang. Ini modelnya hampir sama kayak Yaris Bakpao tipe S. Dia ada 2 adjustment di sini. Ini untuk adjust maju mundur. Ya, ini untuk adjust reclining. Ini salah satu fitur premium yang ada hanya di City Car yang tipe paling mentok kanan. Jadi ini salah satu fitur sepele ya, tapi nggak semua City Car punya ya kan. Jadi kalau lo duduk di belakang, lo pengen agak selonjoran, lo masih bisa menikmati selonjoran. Oke, kita masuk ke menu yang paling lengkap dan paling susah. Jadi gini, berbicara tentang mobil 1500 cc, kalau dari segi tarikan bawah, mobil ini enak. Tapi tidak semua orang menyukai karakter gas yang sangat responsif di awal.
Artinya mobil itu pasti bakalan kalau orang yang tidak biasa membawa gas yang sangat enteng. Makanya beberapa orang kayak cewek gitu Om lebih demen bawanya Jazz mesin 1500 cc-nya Honda. Karena dari segi karakteristik mesinnya tuh lebih smooth. Untuk ngegasnya juga lebih perlu effort gitu ya kan. Ya tapi plus dan minusnya. Tapi itu nggak perlu khawatir. Karena di mobil ini gue tambahin lagi throttle control yang merek Ultimate 9 Evo X nih. Jadi kita bisa setel di sini. Throttle control itu gunanya untuk kalian ngontrol tekanan gas kalian itu sesensitif apa. Jadi kalau di pivot itu ada settingannya economic, response, dan juga power. Nah di sini juga ada beberapa settingannya yang bisa kita setting dari sini. Tuh dari segi kelengkapan mobil ini ya, maksudnya kalau kita berbicara tentang spek sama Yaris Bapau jelas beda jauh nih. Kayak ada penutupnya yang benar-benar premium, sudah ada electric mirror yang memang seperti Yaris tipe S, cuman dia kalahnya sama Is Gen 1 itu tidak semuanya all auto gitu. Tapi kalau dari segi pattern gini nih, ini bener-bener Yaris Bapau banget nih Om. Cuman yang gue suka tuh dia punya model ininya tuh mirip sama Toyota Altezza model ini. Cuman bedanya kalau Altezza itu dia ada yang namanya multi speedometer. Jadi dia ada multi gauge kayak gabungan ada lagi jadinya kayak jam krono. Tapi kalau ini kan modelnya bulat gini aja. RPM-nya ada di bawah, penunjuk kecepatannya ada di atas. Dan seperti biasa kalau mobil CBU itu hanya mentok di 180 km. Gitu. Nah ini model AC-nya juga unik. Dia modelnya gelombang begini. Dan ini frame-nya kalian akan dapat 2 piece. Jadi yang aslinya dia aslinya itu ada kupingnya begini, ya kan? Tapi head unit aslinya nggak ada, karena memang gue begitu dapat mobil ini itu head unitnya sudah China. Oke. Tuh, ini yang gue demen nih Om, tolong ambil detail ya. Ini tulisannya belum ada yang kuning, masih bagus banget. Udah gitu, dia punya kompartemennya gede. Sebenarnya mobil ini enak sih Om. Jadi gue ya cuman karena kebutuhan di rumah mobil kecilnya udah ada, HR-V kan. Jadi gue bingung, tapi ketika mobil ini nggak laku pun, karena kan ya nggak semua orang juga akan beli mobil ini dengan harga tinggi. Sedangkan gue juga nggak mungkin lepas mobil ini dengan harga murah. Karena mobilnya udah siap pakai dan juga aksesorisnya udah mentok gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah sih kalau memang nggak ada yang mau beli juga. Gue tuh, lihat tuh Om. Ini maticnya plek-ketiplek sama Yaris, model matic itu. Dari shift knob pun juga hampir sama Yaris tipe S. Setir, kalian akan dapat setir ini setirnya Raize tipe GR. Apa yang berbeda nih Om? Jadi kalau ya Raize tipe GR itu tombolnya berwarna putih bawaannya. Tapi tombol ini sudah gue ganti semua, bohlamnya menjadi warna oranye sehingga semuanya senada. Mulai dari lampu MID di tengah, dia punya penunjuk AC juga sudah ion cluster ya. Terus dia punya ini oranye, ininya juga gue buat oranye tuh. Nah, cuman dia punya fitur cruise control dan lain-lain nggak hidup. Yang hidup cuman tombol ini dan juga ini kamera juga nggak hidup. Tapi kamera mundurnya gue sudah menggunakan Kenwood, udah lengkap. Karpet udah pakai model mini, gue juga dapat dari orang sebelumnya karena kalau gue yang pasang pasti gue beli warna hitam Om. Atau nggak senada lah minimal. Gitu. Oli-oli udah ganti semua, udah beres. Oke. Sayang sih Om sebenarnya, cuman ya salah satu lah Om, kalau yang laku VRjet duluan, ini gue simpan. Kalau ini yang laku duluan ya berarti gue masih pakai VRjet. Aku belum sesultan itu buat punya mobil terlalu banyak Om. Ini yang bikin saya cuma satu Om sebenarnya. Nyari lagi belum tentu ketemu mobil dengan kondisi yang udah kayak gini. Dan kedua juga lu nyari nomor yang kembar gini akan agak susah sih Om. Tuh. Nah. Bisa kan John? Yuk kita cobain bawa mobil yuk.
Jadi pengalaman gue beberapa bulan bangun mobil ini, yang gue demen itu satu, ketika lo ketemu antusias otomotif di bengkel-bengkel om, mereka akan antusias untuk bertanya dengan mobil ini lucu om ya, mobil apa ya? Since gue punya mobil IS ini kan udah nggak ada logo belakangnya. Padahal sebenarnya IS ini kalau di luar negeri itu lebih dikenal dengan nama Scion XD atau enggak dengan nama Toyota Urban Cruiser. Tapi kalau yang masuk ke Indonesia dan juga yang beredar di Jepang itu setahu gue namanya Toyota IS. Gitu. Tuh. Ini kalau bisa diimplementasikan suara mesin secara jelas ke video, ini tuh mesinnya mesin Yaris bakpao banget om. Nah, tapi kalau dari segi suspensi dan lain-lain gue lebih demen IS. Lebih berasa mobil premiumnya. Sayangnya memang dia mobil CBO yang autonya hanya di bagian pengemudi. Kaca film juga terang ya, Mbak? Terang lah. Tadi gue udah bahas kaca film, tapi gue belum bahas speknya. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang kaca film, menurut Joni di 2024 ini yang paling oke, itu depan kalian menggunakan Lumar Stratos 40%. Nah, untuk kaca samping, itu personally tergantung kalian aja. Kalau kalian pengen gelap, kalian pakai 80% Super Black. Kalau kalian masih mau ada bisa nerawang-nerawang dikit, malam juga kalian butuh yang lebih terang daripada kaca film biasanya, kalian menggunakan 60% Super Black juga sudah cukup. Nah, di mobil ini depan 40%, ini 60, ini 80 om. Makanya kalau kita ngeliat ini agak sedikit berbeda. Salah satu perbedaannya juga karena kaca belakang itu sudah tinted. Oh, sorry, gue salah om. Ini 80, ini 60. Ini malah kebalik nih. Karena yang depan ini iya, betul. Ini mobil ketolongnya om, setirnya tuh udah diganti setir Rise. Makanya looks-nya tuh jadi lebih modern. Iya. Makanya waktu gue story kemarin di Instagram, bawa mobil apa John, ya kan? Orang tuh pada bingung karena setirnya modern dan juga dia punya klaster unik. Jadi orang tuh nggak berpikir mobil ini tahun 2009 lagi dari segi interior. Ya jadi kayak tahun 2014 gitu kan. Matiknya masih halus. Pindah ke dia aja nggak ada lompat. Macet lah sini, kita lihat depan aja. Di bagian sini gue juga sudah tambah USB port. Ini gue pakai merek Auto Project, cuman karena lampunya terang, gue stikerin hitam nih om. Cuman ini yang sudah bisa pakai Type C, jadi ada 3 USB port, fast charging, sehingga kalau lo mau ngecas juga lebih gampang. Dan gue kan gak demen kabel terkewer-kewer, jadi tinggal masukin sini, kabel kalau udah selesai pakai dimasukin ke sini. Tuh. Ini kompartemennya juga gede. Ini biasanya gue taruh handphone di sini. Ini buat cup holder. Cup holdernya juga udah ada penahannya nih om. Ini salah satu fitur di mobil premium yang sepele. Cuman kalau lu sudah ada penahan ini, ketika lu punya gelas yang ukurannya lebih kecil daripada diameter cup holder, itu tuh akan lebih nahan dia om. Gitu. Kalau kayak gini nih contoh nih. Ini kan nggak ada penahannya nih. Nah, kalau lu taruh botol pristine misalkan yang memang dia punya diameter kecil, pasti suaranya kan ngeganggu nih om. Tapi kalau ada ininya kan minimal lu udah ada penahan. Iya, betul sekali. Udah ada penahannya. Enak sih om. Dia pajaknya berapa John kalau mobil CBU gini? Ini kemarin gua perpanjangnya itu sekitar 2,1 nilai PNBP-nya, PKB-nya sorry. Kalau PNBP itu kan harga nomor polisi. Kalau harga nomor polisinya gue juga lupa kemarin berapa. Terus yang pasti kalau lo pakai mobil ini lo udah nggak bisa bandel om. Kenapa? Ketahuan. Oh iyalah, mobil lo gampang kelacak bos. Sekarang gini gue bilang kan ke teman-teman kan, John, lu coba deh, lu cari deh. Dari ini mobil data ke Eurohouse ya, sampai hari ini kan 2 bulan nih. Ada nggak yang pernah lihat Isgen yang sama? Di jalanan. Nggak ada om. Iya. Jadi ini salah satu yang bikin gue happy itu, lu bisa punya mobil rare, tapi lu juga nggak terlalu pusing-pusing banget ngerawatnya. Karena memang pada awalnya itu gue berpikirnya kan satu NZFE oke. Cuman gue memang tidak memperdalam lagi kayak body parts itu kalau hilang memang setengah mati nyarinya om. Cuman disitulah seninya ketika lo modifikasi, ya begitu dapat barangnya lo senang gitu lah. Tapi kan beda ketika lo bangun mobil-mobil yang contoh Ersas dan lain-lain itu kan lo beli. Tapi kan ya kesenangan orang beda-beda sih om ya. Iya susah, makanya kayak kemarin sempat ada viral di IG.
OEM itu bukan modifikasi. Modifikasi itu adalah sesuatu yang merubah, misalkan velg digede-gedein. Ya, omongan dia dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak, Om. OEM itu sebenarnya lebih ke arah orang-orang yang punya style. Contoh, lu punya rumah yang minimalis, lu tidak mau terlihat banyak barang, ya kan? Itu tipe orang yang demen main OEM. OEM itu kan contoh, lu punya jazz ATPM, lu rubah jadi fit. Itu kan berarti lu main OEM plus. Kalau di Indonesia disebutnya OEM plus. Lu merubah sesuatu yang masih standar pabrikan tetapi dengan spek yang berbeda. Ya kan? Kalau lu udah judulnya merubah, berarti kan lu sebenarnya udah masuknya kategori modifikasi. Benar gak? Tapi bagi sebagian orang, modifikasi itu lebih ke arah ajang ranah kontes. Nah, itu kan sesuatu konteks yang berbeda. Ketika mobil itu dimodifikasi menjadi mobil kontes, mobil itu tidak akan bisa dinikmatin harian. Tapi ketika mobil lo jadi OEM plus, masih banyak orang yang demen untuk pakai harian, dan juga ketika masuk kontes. Di kontes pun juga ada, Om, kategori OEM. Makanya yang gue bilang, ketika lo nyebut modifikasi itu OEM gak termasuk, lu gak salah dan lu gak benar juga. Tergantung pola pikir dan sudut pandang kalian masing-masing aja. Gitu, oke? Nih, ini salah satu cafe yang lagi rame nih, Om. Punya temen gue si Brian, Om. Ini Naked Papa nih. Selalu full nih, Om. Cuman katanya jualan bakmi, tapi bakminya non halal. Gue udah coba, bakminya cukup enak sih, Om. Gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton vlog Joni. Ya, kalau ada yang punya Isgen 2, gue berharap lu jangan cuma dipakai doang, tapi dikaryakan, disimpan, disayang seperti ini. Karena nyarinya udah mulai susah, John. Asli. Oke, terima kasih semua teman-teman. Bye-bye.